1 bulan sebelum 7 Oktober 2023. Kejadian Gaza 7 Oktober, beliau datang tanggal 7 September dalam rangka safari memberikan metode cara cepat menghafal Quran. Kemudian keluarga beliau sudah banyak yang meninggal, terutama kakak kandungnya ketika di lantai 4. Kemudian bangunannya, kalau di sana itu seperti rumah susun, Pak. Ketika dibom hancur total. Alhamdulillah ayahnya selamat. Sementara saudaranya, pamannya, bibinya banyak yang sudah wafat. Kemudian sebelah kanan saya Syekh Muhammad Mahmud Amir, beliau usia 36 tahun. Beliau kelahiran kota Rafah. Rafah ini berbatasan dengan Mesir. Jadi ketika mau ke Gaza ya harus melalui pintu Rafah dulu. Beliau ada di Indonesia hampir 3,5 tahun sebelum Sejoda datang, karena beliau didaulat menjadi perantara atau penghubung untuk mendatangkan para penghafal Quran dari Gaza, Palestina. Alhamdulillah untuk beliau selama di Indonesia banyak sekali memberikan tausiah mau'izatul hasanah. Beliau sudah ditinggalkan ayah dan ibunya, kemudian rumahnya hancur di kota Rafah, tidak ada sisa pun, dan beliau mengatakan pasrah kepada Allah, karena itu semua adalah ketentuan Allah. Itu barangkali sekilas resmi detail tentang biodata Syekh Muhammad Zoda dan Syekh Muhammad Mahmud. Selanjutnya mari kita dengarkan mau'izatul hasanah beliau. Insya Allah tadi sudah bincang-bincang di mobil. Beliau sampaikan, Ustaz, nanti materinya yang pertama tentunya menyampaikan dulu fadhail Palestina. Walaupun kita sering mendengar, tapi tidak ada salahnya beliau akan mengingatkan kembali. Kemudian yang kedua, materi dengan cara apa kita mencintai bumi Masjidil Aqsa dan Palestina. Dan yang ketiga nanti adalah doa bersama. Demikian yang beliau akan sampaikan 3 poin. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, mari kita langsung dengarkan Syekh Muhammad Mahmud Umar. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. سيد الأولين وسيد الآخرين وإمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن صحابته الكرام سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وعلى من صار على دربهم وخطاهم إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة الكرام الإخوة والأخوات الأمهات والآباء، وخصوصا رئيس المسجد المحترم والأساتذة والعلماء والحبائب والإخوة والأخوات، وأستاذ دمياطي المحترم أستاذ أجيب، جزاكم الله أحسن الجزاء على هذه الفرصة الطيبة. ونسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. في هذا اليوم جئناكم لصلة الأرحام وللتعارف كما أمرنا وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في هذا اليوم إخواننا وأخواتنا الكرام نذكركم ببعض فضائل أرض فلسطين، فهي أرض الأنبياء والمرسلين. عاش في فلسطين كثير من الأنبياء والمرسلين، منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا داود وسليمان وعيسى وموسى. كثير من الأنبياء والمرسلين عاشوا وماتوا في فلسطين. أرض فلسطين أيضا يا إخواننا الكرام هي أرض الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، وصلى إماما هناك بالأنبياء الصلاة الأولى في المسجد الأقصى قبل أن يعرج به إلى سدرة المنتهى. لذلك نسميها
في أرض الإسراء والمعراج. أيضا يا إخواننا وأخواتنا الكرام، أرض العلماء، كثير من علماء المسلمين ولدوا في فلسطين. لأن الوقت قليل نذكر فقط واحدا مشهور في إندونيسيا، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ولد في مدينة غزة فلسطين وتوفي في مصر. أيضا يا أهلنا من فضائل فلسطين ومميزات أرض فلسطين أنها أرض المحشر والمنشر، بمعنى يوم القيامة كل الناس يجمعون ويحشرون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، على كما روي عن ستنا ميمونة إحدى صحابة النبي، جاءت رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال لها بيت المقدس أرض المحشر والمنشر. Ibu-ibu paham? Pakai sampai ngomong. Mengawali beliau tausiah, beliau mengawali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM, kepada para alim ulama, termasuk Ustadz Dimyati UJ alias Ustadz Jenggot. Alhamdulillah, kata beliau bisa kembali bertemu. Kemudian beliau ingin kembali mengingatkan kepada kita umat Islam, ingin memutar kembali tentang sejarah kenapa atuh kita mencintai bumi Palestina. Di sana ada Masjidil Aqsa. Ibu pengen sholat di Masjidil Aqsa? Yakin? Tidak takut tentara Israel? Siap berangkat ke sana? Takbir! Minggu depan Pak Ketua kita berangkat. Insya Allah. Kata beliau, Bunda, Ayahanda, sekedar mengingatkan, ketika kita mencintai apapun itu bentuknya, tentunya ada keistimewaan. Tentunya Palestina pun ada keistimewaan. Cak orang Sunda mah teu ujug-ujug, ya, ente tiba-tiba berarti sesuatu ada yang istimewa. Apa keistimewaan bumi Palestina? Kata beliau ada 4. Ini oleh-oleh poin pertama. Yang pertama kata beliau Ardul Anbiya wal Mursalin. Ayahanda, Bunda, Palestina ini adalah negeri para nabi. Maksudnya apa Ustaz Didin? Negeri para nabi itu maksudnya apa? Di sana banyak nabi, banyak rasul yang lahir dan wafat. Tadi beliau menyebutkan, 1, ada makom Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Yusuf lahir di Palestina, Nabi Daud, Zakaria, Yahya, Isa, Sulaiman. Kata beliau kasir, hari kasir itu apa? Banyak nabi dan rasul yang lahir dan wafat di Palestina. Maka disebut dengan Ardul Anbiya wal Mursalin. 2, karena kita cinta berarti ada istimewa. Apa itu keistimewaan yang kedua? Kata beliau Ardul Isra wal Mi'raj, di mana bumi Palestina ini tidak boleh dilupakan, karena di situ ada sejarah. Lah kita bisa sholat yang 5 waktu itu tidak lepas dari peran sejarah Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ibu, Isra Mi'raj Nabi kita dari mana ke mana? Masjidil Haram di mana? Masjidil Aqsa. Kata Syekh Mahmud, disitulah Nabi menginjakkan kakinya di Masjidil Aqsa sebelum ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi pernah sholat subuh. Disitulah Nabi menjadi imam. Siapa makmumnya? Para Nabi dan Rasul. Itulah Masjidil Aqsa yang disebut dengan Ardul Isra wal Mi'raj. Nabi dipanggil oleh Allah, kemudian pulangnya mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Yang ketiga, kata beliau Ardul Ulama. Bunda, ayahanda, bumi Palestina ini adalah bumi para ulama. Banyak ulama, banyak kiai, banyak masyaikh yang lahir dan wafat di Palestina, wabil khusus di kota Gaza. Kata beliau, tidak akan cukup waktu kalau saya menyampaikan ulama. 1 di antaranya Imam Syafi'i. Mungkin ibu pernah mendengar nama Imam Syafi'i. Ada 4 madhab yang kita kenal. Ada Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Salah satunya itu Syafi'i itu berasal dari
Gaza, bukan dari Pondok Gede. Gitu ya. Supaya tahu sejarah ini. Stadidin barangkali ada lagi enggak selain Imam Syafi'i? Ada. Ibnu Hajar Asqalani. Siapa itu Ibnu Hajar Asqalani? Kalau ibu punya anak di pesantren, tanya, teteh diajarin kitab kuning nggak oleh kiai? Diajarin mama. Diajarin kitab Fathul Qorib nggak sama Fathul Bari? Itu adalah pengarangnya Ibnu Hajar Asqalani, ulama besar dari Gaza, Palestina. Maka tidak kaget Palestina, khususnya Gaza yang sekarang lagi ujian luar biasa, itu banyak melahirkan para alim ulama. Allah Akbar. Terakhir yang keempat di poin pertama, Ardul Mahsyar, kata beliau. Apa Ustadzidin Ardul Mahsyar itu? Ardul Mahsyar itu adalah tempat di mana nanti seluruh umat manusia di hari kiamat akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu kata saya, areanya, kompleknya tidak akan jauh dari Masjidil Aqsa. Itulah poin yang pertama, mengapa kita mencintai bumi Palestina. Ternyata di sana ada keistimewaan. Sekurang-kurangnya ada 4. 1, kita ingin mencintai bumi para nabi. 2, ingin mengingatkan sejarah tentang tanahnya Isra Mi'raj. Yang ketiga, mengingatkan tanah kelahiran Imam Syafi'i. Dan yang keempat, mengingatkan kita bahwa besok lusa kita mati, di hari kiamat kita akan dikumpulkan di sana, di padang mahsyar alias Masjidil Aqsa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Stadidin, betapa cintanya saya ke Palestina. Stadidin banget pengen sholat di Masjidil, tapi maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Ingin ke sana, tapi bagaimana Stadidin saya berangkat ke sana? Dengan cara apa kita mencintai Palestina dan Masjidil Aqsa? Kita dengarkan poin yang kedua. شكرا يا أستاذ. إذن إخواننا وأخواتنا الكرام، في هذا اليوم نريد أن نذكركم بأن فلسطين يحتلها اليهود أكثر من 77 عاما. هناك مصيبة في فلسطين وامتحان لإخوانكم المسلمين في فلسطين. في هذا اليوم نذكركم منذ 7 من أكتوبر 2023 هناك حرب ضروس، قتل واستشهد من إخوانكم المسلمين والمسلمات أكثر من 55,000 شهيد ومئات آلاف الجرحى، وهناك أكثر من 2 مليون مسلم في فلسطين في غزة الآن يعانون الجوع والعطش ولا يملكون بيوتا للسكن. في هذا الوقت العصيب إخوانكم هناك لا يجدون ما يفترون به. في هذا اليوم إخواننا وأخواتنا الكرام نذكركم بأن المسجد الأقصى في فلسطين ليس ملك لأهل فلسطين فقط، المسجد الأقصى هو ملك لكل المسلمين في العالم. لذلك إخواننا وأخواتنا الكرام يجب علينا أن نشاهد التلفاز في هذا اليوم وفي كل يوم منذ 7 من أكتوبر أكثر من سنة و7 أشهر. هناك مصيبة كبيرة في غزة في فلسطين، تقريبا دمرت المساجد والمدارس والمستشفيات والمنازل، لم يتبقى شيء في غزة. لذلك علينا أن نقف مع إخواننا في غزة في فلسطين. Bapak Ibu, di poin kedua, ketika kita mencintai sesuatu, tiba-tiba orang yang dicintainya mendapat musibah, sedih tidak? Pasti sedih. Oleh karena itu beliau ingin kembali mengingatkan, kalau kita cinta kepada bumi para nabi, kata beliau, di sana, di Gaza khususnya, umumnya Palestina,
sedang mendapatkan ujian yang luar biasa. Beliau tadi sampaikan, Ibu barangkali sudah tidak aneh, dan sekarang ada medsos, ada YouTube, televisi, di narrating text, coba lihat baik di TV One, CNN, Metro, TVRI suka menginformasikan tentang kondisi. Nah, beliau tadi sampaikan sejak 7 Oktober 2023 musibah besar itu Bunda, Ayahanda, mulainya 7 Oktober 2023. Waktu itu kami sedang di Sumatera dalam rangka memberikan metode cara cepat menghafal Quran. Tiba-tiba saya Mahmud kasih kabar sama saya, Sadidin, percaya nggak hari ini terjadi musibah? Tapi itu biasanya cuma sebentar, paling 1-2 minggu ke depan. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? 7 Oktober, sekarang sudah bulan Mei 2025, musibah di sana belum berhenti, ujian di sana belum berhenti. Beliau tadi menyampaikan update terkini, hampir 55.000 yang wafat, 55.000 syuhada, 55.000 yang dipanggil Allah, dan mayoritas kata beliau anak-anak yang tidak berdosa. Saya lihat sendiri video call dari beliau keluarganya, anak kecil 4 tahun 5 tahun berlumuran darah. Saya lihat jenazah-jenazah yang belum ditemukan juga kata beliau masih banyak. Itu 55.000 itu jenazah yang sudah ditemukan. Banyak ribuan jenazah belum ditemukan karena puing-puing bangunan. Ketika dihancurkan, tentunya banyak jenazah yang belum ditemukan. Sudah terbayang oleh kita, ayahanda bunda. Kata beliau tadi, berapa ratus ribu yang luka berat dan ringan, berapa rumah ribu yang hancur, berapa masjid yang dihancurkan, hampir 90% kata beliau. Karena beliau orang Gaza, 90% masjid sudah hancur, sekolah, rumah sakit. Sehingga kata beliau banyak anak-anak, banyak orang-orang di Gaza yang tidur di halaman-halaman rumah, banyak orang-orang Gaza yang tidur di lapang-lapangan akibat kebiadaban Yahudi laknatullah. Sehingga beliau ingin mengingatkan di poin kedua, ketika sudah tahu orang yang dicintai, sudah tahu negeri yang kita cintai mendapatkan musibah, apa kita diam saja? Apa kita hanya cukup menonton? Padahal kita diikat dengan al-muslim akhul muslim. Muslim dengan muslim itu adalah saudara. Oleh karena itu jawabannya, Ustaz Didin, Syekh Mahmud, dengan cara apa kita mencintai bumi Palestina? Dengan cara apa kita mencintai Masjidil Aqsa? Ada satu riwayat, ada satu kisah. Satu waktu Nabi pernah ditanya oleh seorang perempuan yang bernama Siti Maimunah. Siti Maimunah bertanya kepada baginda Rasulullah dengan satu pertanyaan yang luar biasa indahnya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, aftina fi Baitil Maqdis. Sampaikan kepadaku fatwa ya Rasulullah, sampaikan informasi kepadaku ya Rasulullah. Apa keutamaan Baitul Maqdis? Apa keutamaan Masjidil Aqsa? Rasul menjawab, ya Maimunah, kullun nas, semua manusia. Itu kata baginda Rasulullah di depan Siti Maimunah. Ya Maimunah, kullun nas, semua manusia. Fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, yuzma'u, Allah akan kumpulkan yang matinya di Indonesia, di Malaysia, di Saudi, ataupun di luar negeri yang lainnya. Ketika ketemu dengan hari kiamat, apa jawaban Nabi? Semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, semua akan dikumpulkan di sini, di Masjidil Aqsa. Oleh karena itu kata Rasul di depan Siti Maimunah, ya Maimunah, siapapun yang nanti di padang mahsyar ingin mendapatkan syafaat dariku, siapapun nanti di padang mahsyar yang ingin mendapatkan pertolonganku, apa jawaban Nabi? Titip Masjidil Aqsa. Itu pesan dari Nabi. Jaga Masjidil Aqsa, makmurkan Masjidil Aqsa. Kemudian Siti Maimunah bertanya kembali, ya Rasul, bagaimana aku menjaga Masjidil Aqsa? Aku di Mekah.
Masjidil Aqsa di Palestina jauh, apalagi aku seorang perempuan, usiaku mendekati 80 tahun ya Rasul. Bagaimana saya termasuk orang yang bisa mendapatkan syafaat darimu, sementara aku belum bisa berangkat ke Masjidil Aqsa? Dengan cara apa ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, wahai Maimunah, jangan kecil hati. Wahai Maimunah, jangan putus asa. Walaupun engkau belum berangkat ke Masjidil Aqsa, lakukan yang pertama, biduan, doakan. Nah, ini jawaban Rasul. Betapa bijak Rasul, dan ini berlaku untuk kita. Siapapun yang belum bisa berangkat ke Masjidil Aqsa, siapapun yang belum bisa menjaga Masjidil Aqsa, kata Nabi, bunda, ayah anda, tolong doa. Itu kata kuncinya. Mau mendoakan ibu? Mau mendoakan Palestina? Nanti di akhir kita doa bersama. Jangan putus. Pak Ketua DKM, jangan bosan-bosan. Tadi di jalan, Ustaz Uzin telepon ke saya. Ustaz, tolong sampaikan kepada Syekh Joda, pakai kunut nazil. Alhamdulillah, berarti cocok satu madhab. Karena kita adalah madhab Imam Syafi'i. Itu kita sudah mendoakan. Kemudian Siti Maimunah bertanya lagi, bunda, ya Rasul, apakah cukup dengan doa saja? Ya Rasul, apakah cukup dengan Allahumma ansur muslimina fi Palestin? Sementara saudara kami di sana mewakili umat Islam, mereka hancur rumahnya, keluarganya sudah banyak yang meninggal. Apakah cukup dengan doa saja ya Rasul? Rasul menjawab, tidak ya Maimunah. Dengarkan jawabannya bukan dari saya Maimunah, tapi Allah yang menjawab. Apa jawabannya? Kata Rasul di depan Siti Maimunah, mengutip salah satu ayat, jihadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jihadu, berjuanglah engkau di saat ada saudara yang sedang diuji, di saat ada saudara yang sedang mendapat musibah. Bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan jiwamu. Fi sabilillah, niatkanlah fi sabilillah alias di jalan Allah. Oleh karena itu Maimunah tinggal pilih. Kalau tidak fisik berarti harta. Ya Rasul, kan tadi sudah saya sampaikan, saya di usia 80 tahun, perempuan, mustahil saya bisa menjaga Masjidil. Yang kedua, ya Rasul, saya di kampung ini termasuk kategori miskin. Apa yang saya bisa berikan untuk Masjidil Aqsa? Suami sudah meninggal, keluarga banyak yang meninggal, tapi di rumah ada sedikit peninggalan dari almarhum. Apa? Menitipkan minyak tanah setengah liter. Tepiran orang kuningan, setengah liter sedikit. Ya Rasul, bolehkah minyak tanah setengah liter aku kirimkan, aku sumbangkan, aku infakkan untuk Masjidil Aqsa, untuk menerangi Masjidil Aqsa? Boleh tidak ya Rasul? Malu enggak kalau aku menitipkan minyak tanah walaupun setengah liter? Apa jawaban Rasul ayah anda? Sadaqta ya Maimunah, sadaqta ya Maimunah. Ya Maimunah, engkau sudah benar, engkau sudah benar. Walaupun hanya minyak tanah, engkau akan menjadi salah satu umatku yang akan mendapat syafaat dari Allahu Akbar. Jadi kalau kita simpulkan di poin kedua, dengan cara apa kita mencintai bumi Palestina? Jawabannya ada dua. Satu, doakan. Yang kedua, kalau kita belum bisa berangkat ke sana, ketika kita ada kelebihan rezeki, bentuknya apa bu? Bukan hanya uang. Kan Siti Maimunah tidak kasih uang, minyak tanah setengah liter, dan mobil ada listrik, gitu kan? Jadi apa yang kita sumbangkan? Mangga sesuai kemampuan kita, ya. Mau berupa pakaian, mau berupa beras, apapun, mau berbentuk uang, sesuai dengan kemampuan. Itu poin kedua. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum menginjak kepada doa bersama, mungkin nanti kalau ada waktu Pak Ketua DKM, kita boleh tanya jawab. Tanya jawab boleh dengan bahasa Indonesia. Beliau sudah bisa pasti mungkin 70%, tapi kalau dakwah dia takut salah katanya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau tanya jawab beda. Misalkan Bapak jemaah ada yang bertanya dengan kondisi sekarang, silakan nanti terbuka setelah
acara lain-lain. Nah, oleh karena itu, untuk poin yang ketiga, kita akan muhasabah dulu, kita akan merenung dulu. Setelah itu mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Barangkali ada jemaah yang penasaran tentang kondisi seperti apa sih gajah itu, penduduknya berapa sih, bagaimana kondisi sekarang. Mangga, mumpung ada orang gajahnya, kesempatan. Oleh karena itu mangga kita sama-sama muhasabah dulu untuk sama-sama merenungkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Mengawali muhasabah, mari kita membaca istighfar dalam hati masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Mujibas Sa'ili. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Ya Allah, pagi ini di subuh yang penuh berkah, kami keluarga besar DKM Nurul Iman tidak disangka-sangka kedatangan dua saudara kami. Beliau adalah penghafal Quran. Beliau datang dari tanah para nabi. Beliau datang dari tanah Isra Mi'raj. Ya Allah, beliau datang dari tanah kelahiran Imam Syafi'i. Beliau datang dari tanah yang akan dijadikan pada mahsyar. Ya Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan subuh yang penuh berkah ini. Ya Allah, izinkan kami bermunajat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, jadikan wasilah. Ya Allah, jadikan sababiyah kehadiran beliau berdua ke masjid kami dan ke komplek perumahan kami. Ya Allah, siapapun jemaah Masjid Nurul Iman, termasuk keluarganya yang sedang diuji sakit, ya Allah, yang sampai saat ini belum ada kesembuhan, mohon kiranya disembuhkan dari penyakitnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mendengar kota Gaza adalah kota yang paling banyak penghafal Quran di dunia. Ya Allah, jadikan wasilah hadirnya Syekh Joda dan Syekh Mahmud ke masjid dan ke komplek perumahan kami. Ya Allah, kami ingin anak cucu kami menjadi anak-anak yang soleh. Jadikan anak-anak kami mencintai ibadah. Jadikan anak-anak kami yang senantiasa memakmurkan Masjid Nurul Iman. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran. Ya Allah, kami ingin punya anak atau cucu menjadi hafidh dan hafizah Quran. Ya Allah, ya Allah, jadikan wasilah kehadiran beliau ke komplek kami, ke masjid kami, agar kami semua bisa berikan kesempatan untuk sholat di Masjidil Aqsa. Hari ini beliau datang ke kami, besok lusa kami yang akan datang kepada Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami tidak buta. Ya Allah, kami tidak tuli. Kami mendengar, kami melihat berita saudara kami, hampir 55.000 yang sudah meninggal, ribuan jenazah yang belum ditemukan. Ya Allah, ratusan ribu yang luka berat dan ringan. Ya Allah, mereka sudah tidak punya tempat tinggal. Mereka sudah tidak punya tempat halaman yang sudah dihancurkan. Ya Allah, rumah sakit dihancurkan, masjid dihancurkan. Ya Allah, sekolah dihancurkan. Ya Allah, mereka adalah saudara kami, mereka adalah saudara kami. Ya Allah, izinkan ya Allah, pagi ini kami menyapa baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, kami sadar Masjidil Aqsa bukan milik Palestina saja. Kami tahu Masjidil Aqsa bukan milik Syekh Mahmud, bukan milik Syekh Joda, tapi Masjidil Aqsa adalah amanah, titipan dan warisanmu ya Rasul kepada kami umat Islam. Maafkan kami ya Rasul,
Kami belum bisa hadir di Masjidil Aqsa. Kami belum bisa menjaga langsung Masjidil Aqsa. Kami titipkan kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza, Palestina, ya Rasul. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya Rasul.